Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Perempuan Bahu Lawean, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. "19 tahun sepertinya waktu yang cukup lama untuk mengubur rasa. Tapi jika ayah masih bertahan dan menyimpannya, itu luar biasa. Puji Bayu." Aku mengangguk. Saat ini memang tidak ada pilihan lain. Aku tidak memiliki saudara dekat selain nenek dan Tina. Sebelum asar aku beranjak pulang. Melewati toko Tina, kulihat pintunya terbuka. Ia ada di sana, sedang melayani seorang pembeli. Terkadang aku kasihan melihatnya banting tulang sendirian. Bahkan sehari setelah menikah, ia masih pergi membuka toko. Memasuki halaman, perasaanku tidak enak. Beberapa orang berkumpul di sekitaran rumah nenek. Asap hitam dari jendela kamar Tina dan aroma minyak tanah menyeruak. Suara lolongan seseorang membuatku gegas memarkirkan motor dan berlari mendekat. "Ada apa?" tanya aku pada Mbak Ju dan Bu Sari yang berjajaran di pintu. Itu Joni terbakar," sahut Mbak Ju. "Terbakar?" Pekiku kaget. Mereka memberiku jalan. Kulihat lelaki itu tengah meraung di ruang depan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Baju dan celananya hangus. Nenek pun menutupinya dengan sarung. "Jemput Tina sekarang," pinta nenek gemetar. Aku mengangguk. Ayah dan beberapa orang lelaki meletakkan ember kosong di halaman. Api berhasil sudah dipadamkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku baru menyalakan motor saat Tina pulang menyewa ojek klik Parman. Ia kaget melihat rumah nenek ramai, ditambah raungan Joni yang seperti anak kecil, membuatnya gegas berlari masuk rumah. Aku memilih tetap pergi untuk menjemput Bu Nani. Luka Joni harus segera ditangani. Untunglah bidan tersebut ada di rumah. Aku segera membawanya dan menceritakan kondisi Joni yang terluka parah. "Terbakar? Memangnya sedang masak atau bagaimana?" Bu Nani keheranan. "Saya juga belum tahu pasti. Tapi tempat yang terbakar di kamar, bukan di dapur," sahutku. Begitu tiba, Bu Nani segera melakukan pertolongan pertama. Ia memberikan obat anti nyeri, kemudian menutup anggota tubuh yang terluka. "Panggil ambulan. Ia harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ini lukanya cukup serius," perintah Bu Nani. Aku mengangguk. Nomor yang diberikan olehnya segera kuhubungi. Jika tidak ada kendala, sekitar 20 menit lagi mobil akan tiba. Sambil menunggu, aku membantu Bu Nani menyiapkan kain kasa. "Kejadiannya bagaimana, Mbah?" tanya Bu Nani pada nenek. Kulihat Tina sedang membantu ayah membersihkan isi kamarnya yang terbakar. "Saya tidak tahu kalau Joni mengambil minyak tanah di dapur untuk membakar kasur," tukas nenek menggeleng. Wajah itu masih terlihat syok dengan kejadian yang baru saja menimpa menantunya. "Membakar kasur?" Bu Nani kaget dan menatap Joni yang setengah terpejam. "Kemarin, kata Tina, Joni sempat terjatuh di kamar mandi
Sikapnya jadi agak aneh, seperti anak kecil, ucap nenek lirih. Aku tidak yakin jika jatuh menyebabkan Joni menjadi berubah secepat itu. Pasti ada sebab lain. Tatapannya berbeda sejak ia dan Tina pulang dari kota. Jika benar Tina ingin menjadikannya tumbal keempat, pasti ini ada hubungannya. Ambulans sudah tiba. Di belakangnya Mas Har dan Pak Sanusi mengikuti. Mereka segera menaikkan Joni ke dalam mobil. Tina pun ikut bersama Bu Nani dan ayahnya Joni. Sesaat setelah mobil pergi, beberapa tetangga yang menonton di luar mulai bubar. Mbak Ju dan Bu Sari beberapa kali menyebut bau lawean. Aku mendengarnya sangat jelas, karena mereka seperti sengaja mengeraskan suara. Nenek dengarkan? Apa gunjingan mereka soal Tina? Tanyaku pelan. Biarkan saja, nanti juga berhenti sendiri, saut nenek dengan datar. Bukan begitu, Nek. Aku sudah tahu semua. Aku bukan anak kandung ayah. Lalu Dian Ayu istri ayah, seorang bolawean, sama seperti Tina. Betul kan? Desakku. Nenek menatapku kaget. Kerutan di wajahnya terlihat menegang. Dari mana? Ayah sudah mengakuinya. Sekarang aku pun ingin mendengar pengakuan dari nenek. Tina bau lawean atau bukan? Tekanku. Kalau iya, kamu mau apa? Membicarakannya ke orang-orang? Sentak nenek dengan tajam. Aku menggeleng. Dadaku kembali sesak. Air mata ingin melesak. Ku susun nafas setenang mungkin agar tidak ada ledakan emosi di antara kami. Apa belum pernah coba disembuhkan, Rukiah misalnya? Tanyaku pelan. Pernah, tapi enggak membuahkan hasil. Yang ada Tina makin kesakitan. Itu sebabnya ia enggak mau lagi menjalani proses yang hanya menyakiti jiwa dan raganya. Sudahlah, itu sudah takdir Tina. Lagi pula kamu gak tahu apa-apa soal dia. Bungkas nenek meninggalkan aku yang termangu. Takdir katanya. Tina sudah tahu kalau bau lawean yang ia miliki bisa membunuh orang. Namun ia seperti sengaja melakukannya. Menikahi banyak lelaki karena ambisi dengan orang ke-8 dalam foto. Yang hingga kini belum ku ketahui siapa dia. Tidak, ini salah. Tina tidak seharusnya begitu. Seolah memanfaatkan apa yang ia miliki untuk tujuan tersembunyi. Seketika aku teringat dengan foto tersebut. Apakah masih ia simpan di dalam kamar? Kulihat nenek sedang bercakap dengan ayah di halaman. Sepertinya ayah dan Mas Har akan menyusul Tina ke rumah sakit. Kesempatan itu ku pergunakan untuk melihat kondisi kamar Tina. Pintunya terbuka, aroma sangit masih tercium kuat. Kasur dan kelambu yang terbakar sudah disingkirkan. Jelaga di mana-mana. Bahkan lantai masih basah oleh air yang disiramkan orang-orang. Beberapa perabot sudah dipindahkan ke kamar Sukmo. Aku hanya menemukan sebuah lemari kayu besar di sudut ruangan. Untungnya dinding sudah permanen. Api juga belum sampai menyambar atap. Ayah mau ke rumah sakit. Kasihan Tina sendirian. Tolong jaga nenek ya. Suara ayah membuatku melompat kaget. Aku tidak menyadari kalau ia sudah masuk rumah dan berada di belakangku. Iya, sautku canggung. Kupandangi punggung lelaki itu yang kini berlalu. Entah kenapa ada sedikit kesal karena telah menguak masa lalu, menyebabkan hubungan kami menjadi kaku. Benar apa katanya, 26 tahun ia merawatku. Apa pantas jika tiba-tiba aku marah? Marah kenapa? Bukankah seharusnya aku berterima kasih? Entahlah. Aku berbalik ke dapur mengambil ember dan kain pel. Ku bersihkan seluruh lantai kamar Tina. Walau sikapnya akhir-akhir ini tidak mengenakan,
Tetapi aku tidak bisa membiarkan kekacauan ini dikerjakan oleh nenek sendirian. Selain itu, pandanganku sesekali memindai sekitar. Barangkali ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Foto itu misalnya. Namun karena banyak barang yang dipindahkan, aku tidak menemukan apapun. Ingatanku justru terlayang pada masa kecil kami. Sebelum aku sekolah ke Semarang, aku dan Tina sering tidur di kamar ini. Kami akan mengulang cerita yang sama. Biasanya hanya seputar kisah keseharian kami atau cerita seram zaman dahulu. Tina dulu penakut. Setiap kali mendengar suara tokek, ia akan bersembunyi di balik selimut. Katanya, suara itu mirip kakek-kakek bungkuk yang suka membawa sabit di sawah Pak Romi. Aku akan tertawa dan bilang bahwa ia mengada-ngada. Kakek bungkuk itu bisu. Dari mana ia tahu suaranya? Sar, makan dulu, panggil nenek lembut. Ia menatapku dengan pandangan bersalah. Mungkin karena percakapan tadi. Iya, nenek bikin nasi goreng terasi. Sudah, itu taruh saja. Sebentar lagi maghrib. Makan terus mandi. Nanti malam menginap di sini saja, ucap nenek. Aku mengangguk. Nasi goreng terasi adalah kesukaanku dan Tina. Dulu kami akan saling berebut jika masih ada sisa jatah yang tidak termakan. Aku kangen Tina yang dulu. Sehabis maghrib, aku pulang untuk menyalakan lampu dan mengambil charger. Sebenarnya enggan untuk menginap lagi di rumah nenek. Teringat olehku awal mula teror hantu Bang Syam dimulai di sana. Entah apa sebabnya, ia menampakkan diri kepada aku. Tidak ada kabar dari Tina. Bu Nani sudah pulang sejak sebelum maghrib. Katanya Joni sudah mendapatkan kamar perawatan. Aku tidak terlalu risau karena di sana ada ayah dan Pak Sanusi. Nenek sudah tertidur sejak habis isya. Aku memilih menonton televisi di ruang depan. Semua pintu dan jendela sudah kupastikan terkunci. Tidak mungkin Tina pulang malam ini. Hingga nyaris tengah malam, mataku belum bisa terpejam. Beberapa kali kuubah posisi bantal dan selimut. Namun badan malah semakin sakit. Lampu kubiarkan menyala terang. Aku masih takut kejadian waktu itu kembali terulang. Aku berbaring menghadap dinding. Televisi telah kumatikan. Senyap suasana malam terasa mencekam. Derit pohon bambu terkoyak angin. Sesekali membuatku terjingkat. Entah pukul berapa aku mulai merasa nyaman dan nyaris bisa terpejam. Tiba-tiba listrik padam. Aku berniat bangun untuk meraih ponsel, tetapi tubuhku seperti melekat pada sofa. Berat, bahkan mata yang terkatup rapat tidak bisa dibuka. Aku mulai panik. Sudah lama gangguan seperti ini tidak datang. Apa ini akan berulang lagi? Telingaku meruncing saat mendengar derap langkah menapaki ubin. Arahnya dari dapur, berjalan mengitari ruang depan lalu berhenti di atas kepalaku. Tidak ada hawa panas yang memancar, tetapi terendus aroma parfum yang kukenal. Parfum Tina. Aku menggigil, berusaha menyembunyikan detak jantung dan napas yang memburu. Selimut yang menutupi sampai kepala serasa ada yang menarik. Hawa dingin pun merambati ujung rambut. Pelan, seperti ada jari yang membelai kepala. Aku merasa ngilu hingga tubuh bergetar hebat. Isak tangis tak bisa keluar dari mulut. Semuanya tertahan dalam dada, menggumpal hingga membuatku sesak. Sesuatu yang dingin menyentuh kulit kepala. Bersamaan dengan itu, hembusan angin mengepaskan sesuatu hingga menabrak dinding. Aroma anyir yang familiar pun menguar. Aku tahu siapa yang datang. Aku menjerit dalam hati. Ujung kepalaku seperti terbakar. Kegaduhan pun terdengar. Dalam benakku,
Seperti sedang terjadi pertarungan antara sesuatu yang tak kasat mata. Getaran dinding dan lantai terasa seperti gempa. Anehnya, nenek tidak terbangun sama sekali. Aku tidak tahu kapan kekacauan tersebut berakhir. Pagi saat terbangun, kulihat suasana sekitar normal. Semua benda berada pada posisi masing-masing. Apa aku hanya mimpi buruk? Gegas aku turun dari sofa. Badan sangat pegal dan kaku. Namun, seketika kakiku berjingkat karena menginjak sesuatu. Pecahan kaca meja yang cukup tajam. Seketika aku teringat dengan kulit kepala yang terasa perih. Saat kuraba, terdapat darah kering yang menggumpal. Aku gemetar. Jadi semalam itu nyata. Siapa yang berusaha melukaiku? Apa mungkin semalam Tina pulang? Atau entahlah. Kurai bunga yang terlihat masih segar tersebut. Aroma khas membuatku perasaannya menciut. Sudah sekian lama dan ia datang lagi mengirimkan bunga. Anehnya jika ku ingat lagi, kedatangannya itu selalu bersamaan dengan makhluk yang ingin mencelakaiku. Aku ke belakang mencari nenek, melewati kamar Tina. Mataku menyisir ruangan yang masih terlihat sama seperti kemarin. Sepertinya nenek belum sempat bersih-bersih. Kudapati nenek sedang menyimpan pakan ayam. Kutanyakan padanya, apakah Tina pulang semalam? Karena saat langkah itu muncul, tercium parfum milik sepupuku tersebut. Enggak. Lagi pula kalau ia pulang harusnya nenek terbangun. Kamu kesana saja nanti. Bawakan baju ganti sama makanan. Ucap nenek, aku pun mengangguk. Perutku sakit. Kram datang bulan. Aku kembali ke ruang depan untuk mengambil ponsel lalu pulang. Melihat mawar tersebut, hatiku tergerak untuk memungutnya. Entah bagaimana, kehadirannya tidak lagi kuanggap gangguan. Justru sebaliknya. Tiba di rumah, aku simpan mawar tersebut dalam laci kosong. Setelahnya aku bergegas mandi untuk bersiap ke rumah sakit. Bayu telah kukirim pesan barangkali ingin ikut. Terdengar suara motor memasuki halaman. Aku kira itu Bayu. Ternyata Mazhar dan Ayah. Wajahnya terlihat kusut, mata memerah. Ia mengulurkan sebungkus nasi yang masih hangat kepadaku. Belum makan kan? Ini nasi padang. Makanlah, ucapnya. Aku mengangguk, membiarkan ayah berlalu ke belakang. Mazhar masih duduk di teras. Aku pun menawarinya kopi. Gak usah, Sar. Tadi sebelum menjemput Pak Pur udah ngopi kok, tolaknya. Sini, kamu kalau mau makan aku temenin. Ia menepuk lincak di sebelahnya. Sudah makan, Mas? Aku membuka karet pengikat nasi yang mengeluarkan aroma ayam bakar. Sudah, tadi ditraktir Pak Pur, saut Mazhar. Joni, gimana kondisinya? Aku belum masuk ke ruang perawatan. Tadi ditelepon Tina suruh jemput ayahmu. Pas sampai sana, Pak Pur sudah nunggu di lobi. Katanya sih sudah mendingan. Cuma Mazhar terdiam. Kenapa? Maaf ya, Sar. Tapi aku lihat Joni kayak ada yang beda. Dia jadi bertingkah aneh, seperti anak kecil. Ujar Mazhar lirih. Aku terdiam. Sebelum kejadian ini, aku lihat dia terus memukul-mukul kepala sendiri. Terus lihat anak ayam dilempari batu. Apa kamu tahu dia sebenarnya kenapa? Mazhar menatapku. Aku pun menggeleng. Enggak, Mas. Tapi kata Tina dia jatuh di kamar mandi. Jatuh? Separah apa jatuhnya sampai mentalnya terganggu kayak gitu? Aneh, desis Mazhar.
Maaf Sar, bukan maksud aku membuka aib sepupumu. Mas Har merasa bersalah. Gak apa-apa mas, aku juga merasa begitu. Ya semoga gak terjadi apa-apa, pungkasku. Ya sudah, aku pulang ya. Pak Pur katanya mau istirahat dulu. Pak Sanusi yang masih di rumah sakit. Kamu mau ke sana? Aku mengangguk. Mas Har pun turun ke halaman. Tunggu mas. Ada apa? Ojeknya sudah dibayar. Santai aja Sar. Mas Har melambai. Ia pun melanjutkan motor metiknya meninggalkan halaman rumahku. Usai makan, aku kembali ke rumah nenek untuk mengambil pakaian Tina sambil menunggu Bayu. Ia katanya akan tiba dalam beberapa menit. Kulihat nenek sedang memasukkan beberapa baju ke dalam tas jinjing. Aroma opor ayam tercium dari meja makan. Makan dulu. Nenek masak opor, ujar nenek. Sudah kok. Ada lagi yang mau dibawakan? Aku membantu melipatkan selimut. Ini dulu saja. Ayahmu sudah pulang? Iya. Nenek beranjak ke kamar Sukmo. Ia mengambil kasur dari sana dan berusaha memindahkannya ke kamar Tina. Sini, biar aku saja. Ku ambil alih benda tersebut. Aku meletakkannya di tas ranjang besi. Kemarin saat kebakaran api hanya menyentuh sedikit bagian kerangkanya. Beruntung, api baru membakar kasur dan kelambu. Entah apa yang membuat Joni berpikir untuk melakukan itu. Saat kemarin aku bertemu, ia seperti kehilangan kata-kata. Seiring kewarasannya yang perlahan memudar. Sudah, lainnya biar nenek yang rapikan, ucap nenek menenteng spray baru. Aku segera mengambil tas jinjing yang sudah ia siapkan. Rantangnya jangan lupa Sar, opor ayam sama nasi, seru nenek. Aku berbalik ke meja makan. Saat tangan menyentuh rantang, sekilas ada bayangan seseorang yang masuk ke kamar Sukmo. Tidak mungkin nenek, karena ia sedang di kamar Tina. Penasaran aku mendekati kamar yang hanya tertutup tirai merah hati tersebut. Gelap, karena jendela tidak dibuka. Di sana tertumpuk barang-barang dari kamar Tina, termasuk nakas berlaci yang kucurigai. Tempat ia menyimpan foto yang kucari. Belum berangkat. Tepukan nenek membuatku terlonjak. Ponsel pun nyaris terlepas. Iya, ini mau berangkat. Tadi Latikus masuk ke sini. Jadi, tuh, kayaknya ada motor nunggu di halaman rumahmu. Sela nenek menunjuk keluar. Aku bergegas meraih rantang dan tas yang tergeletak di lantai. Bayu sudah menunggu. Aku mengambil helm kemudian segera naik ke boncengan. Barang-barang Tina? Tanyanya. Aku mengangguk. Tanpa sadar posisi helm mengenai kulit kepala yang semalam terluka. Aku mengaduh, merasakan perih di sekitar uyang-uyang. Entah sedalam apa lukanya. Tetapi melihat gumpalan darah di rambut tadi pagi, mungkin cukup parah. Kenapa? Ada yang sakit? Enggak. Aku berbohong. Mungkin akan lebih baik jika Bayu tidak tahu hal yang terjadi semalam. Serius? Kepalanya sakit? Bayu masih tidak percaya. Ia berusaha membuka kembali helmku. Ayo buruan, nanti Tina menunggu, elakku. Ia pun gegas melajukan kuda besinya. Aku sampai lupa tidak pamit dengan ayah. Tadi kulihat ia ketiduran di sofa. Ya, setidaknya ia sudah tahu kalau aku akan ke rumah sakit hari ini. Joni masih seperti kemarin, menatap kosong dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kulihat ayahnya duduk terpekur. Sesekali mengajaknya bicara lalu mendengus frustasi. Aku melirik Bayu. Ia sedang celingukan mencari Tina. Mungkin ke kamar mandi. Aku coba masuk dulu, ujarku. Ia pun mengangguk. Ku ketuk pintu pelan kemudian masuk ke dalam ruangan sepi tersebut. Ranjang Joni ada paling ujung
dekat jendela yang sedikit terbuka. Kaki menapaki lantai dingin yang terasa licin. Pak Sanusi langsung menoleh. Saat mendengar dorongan pintu, matanya memerah. Mungkin kurang tidur. Sarah, baru datang? Iya pak. Tina kemana? Aku meletakkan sekeranjang buah di atas nakas. Kayaknya tadi pamit mau ke kantin. Sini, duduk sini. Pak Sanusi memberikan kursinya kepadaku. Gak apa-apa, buat bapak saja. Bagaimana kondisinya? Kulirik Joni yang sesekali menggerakkan tangannya dengan tiba-tiba. Hampir seluruh tubuhnya dibalut perban. Ya, begitu. Saya juga bingung kenapa Joni tiba-tiba berubah aneh. Ini mau periksa dalam. Lagi nunggu dokternya. Karena kata Tina pernah jatuh di kamar mandi. Tutur Pak Sanusi. Aku menatap Joni. Entah bagaimanapun ia menatapku. Raut wajahnya seketika berubah. Seperti ada yang ingin ia sampaikan. Tetapi mulutnya hanya menganga tanpa suara. Di luar ku dengar Bayu sedang bercakap dengan seseorang. Mungkin itu Tina. Bapak mau pulang? Biar gantian saya dan Bayu yang jaga Joni, tawarku. Nggak usah, kamu nanti pulang aja. Sebentar lagi Sarul kesini kok. Aku mengangguk. Sarul adalah adik Joni seumuran dengan Sukmo. Saya temui Tina sebentar, pamitku. Dari balik pintu kulihat wanita itu tengah duduk di samping Bayu. Sangat dekat, nyaris berimpitan. Wajahnya terlihat segar. Entah apa yang ia bicarakan. Itu baju ganti sama lauk dari nenek. Tunjukku pada bungkusan di samping Bayu. Makasih. Ia tersenyum tetapi membuat perasaan tidak nyaman. Sana, temui Pak Sanusi dulu, Bay. Jangan lama-lama. Aku tunggu di lobi. Sehabis ini kita pulang. Tukasku menekankan kata pada kita. Tina melongos mendengarnya. Bayu gegas bangkit dan masuk ke ruangan yang baru saja ku tinggalkan. Aku sendiri langsung pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi pada Tina. Di lobi aku berpapasan dengan Syahrul. Pemuda itu sepertinya kebingungan mencari seseorang. Syahrul, panggilku. Ia menoleh cepat. Mbak Sarah, habis nengok Mas Joni? Iya, itu ruangannya di sana. Masih ada Bayu juga. Tunjukku. Oke, makasih mbak. Ia setengah berlari menuju arah yang kumaksud. 30 menit kemudian, Bayu datang saat aku hampir menelponnya. Kami pun segera pulang. Aku teringat memiliki deadline malam ini. Untunglah ada waktu untuk menyibukkan diri. 2 hari kemudian, Joni sudah dibawa pulang. Bu Nani mengunjunginya sekali, memastikan luka tidak terjadi infeksi. Ia juga mengajari Tina cara mengganti perban dan mengoleskan salep. Walau pada akhirnya neneklah yang melakukan semua tugas itu. Tina memilih berangkat ke toko dengan alasan tidak ada pemasukan selama ia merawat Joni di rumah sakit. Memang benar, ia hanya mengandalkan toko untuk kebutuhan sehari-hari. Biaya rumah sakit ku dengar Pak Sanusi yang melunasi. Setiap pagi Joni berjemur di halaman. Ia akan menggenggam ranting untuk menghalau anak-anak ayam yang datang mendekat. Sesekali mulutnya menggumam tak jelas, atau kepala ia geleng-gelengkan hingga tubuhnya terjengkang. Nenek ada di dalam. Mungkin sedang memasak. Kesempatan itu pun ku pergunakan untuk mendekatinya. Joni tidak menyadari kedatanganku. Ia masih asik dengan ranting yang dipukul-pukulkan pada tanah kering. John, panggilku pelan. Ia bergeming. Joni, John, panggilku lebih keras. Barulah ia mendongakkan kepala dengan wajah menyebalkan. Kamu kenapa? Apa yang terjadi dalam malam pertama kalian? Tanyaku sambil celingak-celinguk. Takut nenek tiba-tiba muncul. Joni hanya bergumam mentah. Mulutnya kumat kamit sementara mata menatap nanar. Shh, sini.
Lihat aku, kamu mau ngomong sesuatu? Aku menarik lengan bajunya dengan cara mencapitkan kedua ujung jari telunjuk dan jempol. Johnny menggeleng keras. Air mukanya seperti orang yang ketakutan. Apa sih? Aku tanya baik-baik, bukan ngajak ribut, bisiku dengan tajam. Tiba-tiba Johnny menunjuk kepalanya. Kupikir ia pusing, namun jarinya bergetar seperti hendak menunjukkan sesuatu. Aku pun menatap kain kasa yang menempel pada bagian pusaran kepala. Aneh, masa luka bakarnya sampai ke kepala? Di wajah saja hanya sedikit, itu pun tidak sampai dibalut perban. Penasaran, aku meminjam ranting yang ia pegang. Entah kenapa mendadak ada bau busuk dan amis yang tercium saat tembusan angin lewat. Ranting itu kupergunakan untuk mengangkat perban. Aku enggan memegangnya langsung. Seketika kain kasa itu terjatuh. Aku menutup hidung karena aroma amis kian menyengat saat melihat kondisi kepala Johnny. Mataku membulat. Di sana dekat pusaran kepala terdapat lubang yang menganga. Bau tak sedap muncul dari sana. Selain itu, kulit di sekitarnya berkedut seperti lembek, layaknya tanah gambut. Aku tersurut mundur. Entah apa yang sudah dialami lelaki itu. Kondisinya makin memprihatinkan. Jika dibiarkan, ia bisa mati perlahan. Mendengar langkah nenek mendekat, aku langsung mengembalikan kain kasa lalu kabur. Pulang ke rumah, Johnny masih sibuk menggelengkan kepala hingga perban di kepalanya kembali lepas. Aku mengintip dari teras. Nenek keluar dan memungut perban tersebut. Ia pun membawa Johnny masuk sambil kudengar menyebut kata, "Makan." Kepala Johnny berlubang. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus memberitahu Bayu. Lelaki itu tidak bisa dibiarkan berlama-lama bersama Tina. Aku gegas masuk rumah mengambil ponsel. Ku cari kontak Bayu lalu segera menelponnya. Dadaku sesak, kepala pening. Lubang di kepala Johnny mengeluarkan bau yang membuatku teringat akan malam itu. Malam saat nyawa ibu melayang. "Bay, ada apa?" "Aku mau bicara." "Kamu sibuk?" Bayu terdiam sesaat. Enggak, datang saja ke toko." Aku menarik nafas, meletakkan ponsel dan bersiap mandi. Teringat dengan Syahrul, adiknya Johnny. Tiba-tiba aku memiliki rencana. Kenapa mereka tidak membawa pulang Johnny saja? Mungkin akan lebih aman jika lelaki itu dirawat oleh keluarganya sendiri. Ya, aku harus bicara dengan keluarga Johnny, terutama Syahrul. Biar dia saja yang membujuk orang tuanya. Sebelum ke toko Bayu, aku mampir ke rumah Johnny. Kebetulan hanya ada Syahrul seorang diri. Aku langsung mengatakan rencana itu. "Membawa pulang Mas Johnny?" Syahrul mengerutkan dahi. "Iya, kasihan, dia hanya sama nenek di rumah. Tina jaga toko. Tapi kemarin saat kami hendak membawanya pulang, Mbak Tina bersikukuh mau merawat Mas Johnny sendiri. Ya gimana dia istrinya? Bapak nggak bisa melarang. Mbak Tina juga nggak mau tinggal di sini," tutur Syahrul. "Coba kamu bicara lagi sama Pak Sanusi. Aku cuma kasihan sama kakakmu." Kondisinya, aku terdiam. Apa keluarganya sudah tahu kalau di kepala Johnny terdapat lubang berbau busuk? Kondisinya kenapa? Lukanya sudah mulai kering kan? Kemarin sebelum pulang sudah menjalani pemeriksaan dalam dan nggak ada luka serius. Mungkin Mas Johnny cuma tertekan karena belum mendapatkan pekerjaan, papar Syahrul tanpa ada rasa khawatir. "Iya," desaku kecewa. Syahrul sepertinya tidak terlalu memperhatikan perubahan sikap kakaknya. Bahkan Pak Sanusi pun sepertinya bersikap biasa saja menanggapi kondisi Johnny yang mendadak aneh. Kalau diingat lagi, respon mereka hampir sama dengan keluarga mendiang Bang Syam. Lelaki itu meninggal mendadak.
Tetapi tidak ada yang curiga dengan Tina, kecuali Bu Sari. Ya sudah, aku pulang dulu, pamitku, Sahrul mengangguk. Kalau ada apa-apa, kabari aku aja Mbak. Minta nomornya Mbak Sarah. Ia menyodorkan ponselnya. Ku ketikkan 12 digit angka pada papan ketik miliknya. Aku gak janji bisa mengawasi Joni terus-terusan. Akan lebih aman kalau ia berada dalam pengawasan keluarganya, pungkasku sebelum pergi. Matahari sudah di ubun-ubun saat aku melanjutkan motor ke toko Bayu. Aroma aspal panas menusuk hidung, membakar wajah dari bawah. Aku segera mencari tempat teduh untuk parkir. Kulihat toko sedang sepi, bahkan Bayu tidak ada di tempatnya. Bay, panggilku celingak-celinguk. Sepi. Kendaraan pun jarang yang lewat. Aku memilih untuk duduk menunggu. Barangkali ia ke kamar mandi. Namun hingga 10 menit lelaki jangkung itu tidak muncul. Aku melangkah menyisir rak-rak dagangan yang semakin padat. Rasanya aku mendengar suara seseorang di dekat pintu gudang. Pelan, kuarahkan kaki ke sana. Terlihat tumpukan kardus yang sepertinya sedang ditata. Aku mencium aroma amis. Darahku langsung berdesir. Sekali sentak, aku melonggokkan kepala di antara kardus-kardus yang bergelimpangan. Di baliknya Bayu duduk bersandar pada rak lain. Matanya setengah terpejam. Kaki terjulur dengan rembesan darah menggenang di sekitar. Mulutku terbungkam. Ia tidak sendiri, melainkan bersama Tina yang sedang berusaha menggunting celana panjangnya. Bayu! Seruku kaget. Tina menoleh, tetapi hanya sebentar. Ia kembali sibuk menggunting celana bagian kanan Bayu. Apa yang terjadi? Tina diam. Ia seperti tidak melihatku. Pun Bayu yang hanya membuka mata dan menatap Tina dengan ringis kesakitan. Entah kenapa, dadaku terasa panas. Ku tinggalkan mereka tanpa kata. Sebelum keluar, aku melempar satu kaleng biskuit ke arah tumpukan kardus. Terdengar suara Tina yang mengumpat kesal. Aku tidak pulang, melainkan menuju hutan pinus. Di sana ada tempat yang sangat cocok untuk melepas penat. Hamparan daun pinus kering menjadi permadani alami. Lokasinya tidak jauh dari jalan menuju rumah mendiang kedua orang tua aku. Azan zuhur sudah terdengar, tetapi aku tetap melajukan motor ke sana. Sepanjang jalan aku tidak berpapasan dengan siapapun. Mungkin karena rute yang kuambil merupakan jalan pintas di mana orang jarang melewatinya. Begitu tiba, aku mengempaskan tubuh di atas tanah, bersandar pada batang pohon yang kasar. Kuremas daun pinus yang berserakan. Harusnya aku tidak kabur, tetapi entah kenapa malah kulakukan itu. Ku nikmati irama alam, lantunan ranting-ranting pinus yang melambai. Tidak ada cicit burung, hanya deru angin yang mengisi kekosongan. Udara bergerak lembut memperhatikan kelopak mata hingga memberat. Aku mengerjap. Rasanya ada seseorang yang menghembuskan napas pada wajah. Tersentak netraku memindah sekeliling. Posisi saat ini sudah jauh dari tempatku tadi berbaring. Tubuh seperti terdorong angin, berjalan begitu saja menyusuri jalan setapak kecil dan berbelok ke arah bangunan rumah yang sebagian telah runtuh. Mataku langsung tertuju pada dua makam yang masih terlihat sama. Dua buah batu sebagai penanda dan tanaman puring mengelilingi. Hening. Aku tidak tahu kenapa bisa berada di sini. Saat termangu, ada yang menepuk bahuku. Seorang wanita asing dengan tai lalat di pucuk hidung. Senyumannya manis, menampilkan deretan gigi putih dan bersih. Rambut panjangnya tergulung rapi. Terlihat hitam mengkilat ditimpa sinar matahari. "Nyari siapa?" Ia bertanya, suaranya renyah dan ringan.
Enggak, aku ini waktu zuhur, kenapa tidak pulang ke rumah? Potongnya. Aku tidak menjawab. Kulangkahkan kaki menuju makam lalu jongkok di sampingnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.